Kalian tahu ini? How much does this trial cost you? It's cost us roughly £8,000. And how do you feel about that? I don't suppose anyone likes it. Iya, Cray Twins. London, tahun 1960. Di tengah hiruk pikuk kota yang sedang tumbuh, dua bersaudara mengubah jalan menjadi panggung kekuasaan dan teror. Mereka dikenal berpakaian rapi, sopan, bahkan populer di kalangan selebriti. Tapi, di balik jas elegan dan senyuman ramah itu, tersembunyi sebuah monster. Inilah kisah Reginald dan Ronald Cray, gangster kembar dari SN yang menguasai London dengan kekerasan dan ketakutan. Reginald dan Ronald Cray, atau sering disebut Ronnie dan Reggie Cray, lahir pada 24 Oktober 1933 di Hoxton, London Timur. Wilayah tempat mereka tumbuh adalah kawasan miskin pasca Perang Dunia I, penuh dengan pengangguran dan kekerasan jalanan. Ayah mereka Charles sering menghilang untuk menghindari wajib militer. Ibu mereka Violet menjadi sosok paling penting dalam hidup keduanya. Violet menyayangi anak-anaknya dan dianggap sebagai ratu keluarga oleh semua orang. Sejak kecil, si kembar terkenal kuat dan sulit diatur. Mereka juga berkelahi, suka menantang orang, dan mulai membentuk geng kecil sejak umur belasan. Saat remaja, mereka masuk tinju profesional. Reggie sangat berbakat dan Ronnie pun cukup menjanjikan. Tapi, sifat liar mereka membuat karir itu tak bertahan lama. Mereka mulai terlibat dalam pemerasan, perkelahian jalanan, hingga akhirnya membentuk geng bernama The Frame. Geng ini tidak seperti preman biasanya. Mereka punya struktur, loyalitas, dan tujuan menguasai dunia malam London. The Frame menjalankan klub malam, membuka usaha perjudian ilegal, dan menarik pajak keamanan dari pembisnis lokal. Siapapun yang menolak akan dihajar, diancam, atau dibunuh. Pada tahun 1966, Ronnie Cray menembak George Cornell, anggota geng saingan, di pub Whitechapel. Cornell saat itu sedang duduk tenang. Ronnie masuk, mengeluarkan pistol, dan menembak langsung di kepala di depan banyak saksi. Tak ada yang berani bicara, semuanya diam karena takut. Pada tahun 1967, 1 tahun setelah Ronnie membunuh George Cornell, Reggie Cray membunuh Jack the Hat, seorang anggota The Frame yang dianggap gagal dan mulai tidak bisa dipercaya. Dalam sebuah pesta di rumah salah satu anggota, Reggie menikam Jack berkali-kali. Pembunuhan itu brutal, spontan, dan disaksikan banyak orang dalam geng mereka. Ini menjadi titik balik. Beberapa anggota mulai takut, beberapa mulai berpikir untuk pergi. Polisi mulai mendapatkan celah. Pada tahun 1968, berkat kesaksian beberapa orang dalam The Frame, polisi akhirnya mengumpulkan cukup bukti. Operasi besar digelar, Cray Twins ditangkap, sidang mereka menjadi tontonan nasional. Cray bersaudara dituduh membunuh, memeras, menyiksa, dan menjalankan kejahatan terorganisir, yang pada akhirnya mereka dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ronnie ditempatkan di rumah sakit jiwa Broadmoor karena dia diagnosis paranoid skizofrenia, dan Reggie di penjara biasa. Ronnie menghabiskan sisa hidupnya di bawah pengawasan psikiater. Ia tetap menganggap dirinya seorang jenderal perang. Sedangkan Reggie sempat menikah di penjara dan mencoba hidup tenang meski penuh penyesalan. Ronnie meninggal pada tahun 1995 karena serangan jantung. Sedangkan Reggie dibebaskan bersyarat tahun 2000 karena sakit kanker dan meninggal beberapa minggu kemudian. Cray Twins
adalah potret dualitas. Di satu sisi, mereka adalah simbol kekuatan komunitas, membela keluarga, memerangi sistem. Tapi di sisi lain, mereka adalah penjahat berdarah dingin yang membunuh demi ego dan kekuasaan. London mungkin sudah berubah, tapi nama Kray Twins masih hidup dalam buku sejarah, film, dan bisikan kelam dunia kriminal. Mereka adalah legenda yang lahir dari kekerasan, hidup dari ketakutan, dan mati dalam kesunyian. Itulah kisah dari Kray Twins. Ingat, masih banyak yang belum terungkap, karena dari kegelapan belum semua terpecahkan. Like kalau kamu masih berani lanjut ke kisah selanjutnya, komentar kalau kamu punya teori sendiri, dan subscribe jika kamu ingin mengungkap sisi gelap lainnya.